Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Lucy Avista dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan peristiwa korosi pada paku. Bagian 1, tujuan praktikum. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi korosi dan untuk mengetahui paku yang lebih cepat dan banyak perkaratannya. Bagian 2, teori dasar. Teori dasar. 1. Pengertian besi. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi atau tambang yang dimana dalam tabel periodik memiliki simbol Fe dan nomor atom 26. Besi adalah logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Salah satu kelemahan besi adalah mudah mengalami korosi. Sebenarnya korosi ini mudah dicegah dengan cara mengubah besi menjadi baja tahan karat atau stainless steel, tapi harganya cukup mahal. Korosi memerlukan oksigen dan air. Berbagai jenis logam seperti zinc dan magnesium dapat melindungi besi dari korosi. 2. Pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut sebagai perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O, sebuah padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katoda, di mana oksigen tereduksi. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang membuat senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anoda maupun katoda sebenarnya tergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor ataupun perbedaan rapatan logam itu. Bagian 3, alat dan bahan. Pertama, ada gelas plastik sebanyak 4 buah, kemudian ada kapas, ada plastik dan karet, ada amplas, ada paku besi, ada air biasa, ada garam, air mendidih, dan terakhir ada minyak goreng. Bagian 4, cara kerja. Berikut adalah cara kerjanya.
Bagian 5, data pengamatan. Gelas 1, yaitu air biasa atau air bersih. Hari ke-1, terdapat sedikit karat pada atas ujung paku dan terjadi sedikit perubahan warna air menjadi kekuningan. Hari kedua, terjadi penambahan sedikit karat di bagian atas dan bagian pangkal paku, dan terjadi sedikit perubahan warna pada bagian dasar air, yaitu warna kuningnya hampir merata. Hari ketiga, terjadi penambahan karat hampir di semua bagian paku, dan terjadi perubahan warna air menjadi kecoklatan, namun tidak di seluruh dasar air. Hari keempat, terjadi penambahan karat hingga ke seluruh bagian paku, dan terjadi sedikit perubahan warna air, terutama di bagian dasar. Gelas kedua, yaitu larutan garam dan kapas. Hari ke-1, terdapat karat yang menyelimuti bagian ujung bawah paku, dan tidak terjadi perubahan warna air, hanya terjadi perubahan pada kapas, yaitu perubahan warna coklat. Hari kedua, terjadi penambahan karat sehingga menyelimuti bagian tengah paku, dan tidak terjadi perubahan warna air. Hari ketiga, terjadi penambahan karat pada pangkal paku, dan tidak terjadi perubahan warna air. Hari keempat, terjadi penambahan karat hingga menyelimuti paku, tapi pada bagian atas tidak terlalu kelihatan berkarat, dan tidak terjadi perubahan warna air. Gelas ketiga, yaitu air mendidih. Hari ke-1, terjadi sedikit karat pada bagian atas dan tengah paku, dan terjadi sangat sedikit perubahan warna pada bagian dasar air. Hari kedua, terjadi penambahan karat menjadi sedikit lebih tebal, dan terjadi perubahan warna air pada dasar air di bagian tengah. Hari ketiga, terjadi penambahan karat pada bagian atas paku, dan terjadi perubahan warna air pada bagian permukaan air menjadi warna kuning. Hari keempat, terjadi penambahan karat pada semua bagian paku, dan tidak terjadi perubahan warna air karena warnanya sama seperti di hari ketiga. Gelas keempat, yaitu minyak goreng. Hari ke-1 sampai dengan hari keempat, tidak terdapat karat pada paku. Analisis data. 1. Apakah pada gelas plastik berisi paku berkarat terdapat oksigen dan air? Jawaban ya. 2. Apakah pada gelas plastik tempat paku tidak berkarat tidak terdapat oksigen dan air? Jawabannya ya. Bagian 6, kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Dari pengamatan yang telah dilakukan selama 4 hari tersebut, dapat diketahui bahwa gelas yang berisi air biasa, larutan garam, dan air mendidih mengalami korosi dimulai pada hari pertama dan berlanjut sampai hari keempat dengan jumlah korosi yang terus bertambah. Sedangkan pada gelas yang berisi minyak goreng tidak mengalami korosi. Pada paku yang mengalami korosi memiliki kecepatan korosi yang berbeda setiap cairan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi adalah: yang pertama, ada oksigen, kedua, air, 3, keelektrolitan larutan, keempat, ada permukaan logam, dan yang kelima atau terakhir ada sel elektrokimia. Tentunya korosi besi dapat dicegah. Nah, cara-cara pencegahan korosi besi yaitu yang pertama, mengecat, yang kedua, melumuri dengan oli, yang ketiga, dibalut dengan plastik, yang keempat, ada tin plating atau pelapisan dengan timah, yang kelima ada galvanisasi yaitu pelapisan dengan zinc, yang keenam ada chromium plating atau pelapisan dengan chromium, dan yang terakhir ada sacrificial protection yaitu pengorbanan anode. Itulah laporan mengenai peristiwa korosi pada paku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.